Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 18722 568. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai tugas UTS dari mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE AK CA MAK. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya yang bernama Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 18722 568. Di sini izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi atau penjelasan dari tugas UTS saya dari mata kuliah akuntansi keuangan oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Langsung saja ke pembahasan. Di nomor 1 ada perintah soal yaitu jelaskan pengertian akuntansi dan bagaimana hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Jawaban nomor 1, menurut saya akuntansi itu adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, penyajian, serta penafsiran secara sistematis dari data keuangan perusahaan atau perseorangan. Dari definisi ini dapat ditarik pengertian bahwa satu, prosedur-prosedur yang digunakan dalam akuntansi adalah mencatat, menggolongkan, menyajikan, dan menafsirkan. Dan yang saya tahu ada seorang ahli mengemukakan yaitu menurut Kartika Hadi et al. Pada tahun 2003, akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, secara umumnya, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan perintah ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis. Nah, hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Menurut saya, dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan untuk yang pertama, merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Lalu kedua, memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Yang ketiga, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Nah, untuk membantu manajemen membuat keputusan yang masuk akal untuk bisnis dan masalah yang dihadapi, akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi dari data akuntansi. Itu menurut Dewi pada tahun 2021. Manajer mungkin memerlukan informasi non-keuangan serta informasi keuangan saat membuat pilihan. Tadi itu adalah jawaban saya dari soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu ada perintah soal, sebutkan rumus persamaan akuntansi dan jelaskan apa yang dimaksud dengan harta, hutang, dan modal. Nah, menurut saya, rumus persamaan akuntansi adalah harta sama dengan hutang plus modal. Rumus ini mencerminkan bahwa harta perusahaan didanai oleh hutang dan modal. Harta meliputi semua aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, rumus persamaan akuntansi tadi adalah alat yang digunakan
dalam menggambarkan hubungan antara harta, hutang, dan modal dalam suatu perusahaan. Konsep ini penting untuk memahami keuangan perusahaan. Pada presentasi ini akan dijelaskan secara lengkap pengertian dan penjelasan mengenai rumus persamaan akuntansi serta konsep harta dan modal. Nah, yang pertama itu modal merupakan selisih antara harta dan hutang yang mewakili kepemilikan pemilik perusahaan. Kita masuk ya ke harta dulu. Harta adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset meliputi kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Harta juga dapat berupa investasi perusahaan pada aset lain. Pengelola harta yang efektif penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kita masuk ke hutang. Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang dapat berupa utang kepada pemasok, utang bank, atau utang lainnya. Hutang juga mencakup kewajiban jangka panjang seperti obligasi atau peminjaman jangka panjang. Pengelola hutang yang baik sangat penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kita masuk ke modal. Modal adalah ekuitas pemilik dalam perusahaan. Modal merupakan selisih antara harta dan hutang. Modal mencerminkan investasi pemilik perusahaan serta laba yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Modal juga dapat berubah akibat penambahan modal baru dan pengambilan laba oleh pemilik. Pengelolaan modal yang sehat penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Contoh rumus persamaan akuntansi. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki harta senilai 1 juta rupiah dan hutang sebesar 500 ribu rupiah, maka modal perusahaan adalah 500 ribu rupiah. Harta dikurang hutang. Rumus persamaan akuntansi ini dapat digunakan untuk menghitung modal perusahaan berdasarkan informasi keuangan yang tersedia. Baik, kita lanjut. Nah, kesimpulannya adalah jadi rumus persamaan akuntansi adalah harta sama dengan hutang plus modal. Merupakan dasar dalam akuntansi yang menggambarkan hubungan antara harta, hutang, dan modal perusahaan. Harta adalah aset yang dimiliki perusahaan, sementara hutang adalah kewajiban finansial, dan modal adalah ekuitas pemilik. Memahami dan mengelola rumus ini penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, perintahnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan di bawah ini. Yang pertama adalah posisi keuangan neraca, atau yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, jawaban nomor 3 ini yang pertama adalah laporan keuangan adalah alat penting dalam bisnis. Melalui laporan ini, perusahaan dapat mengungkapkan informasi keuangan yang relevan kepada para pemangku kepentingan. Dan kesempatan ini kita akan menjelaskan esensi dan manfaat dari laporan keuangan dalam posisi narasi. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang merekam dan menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan. Laporan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dengan laporan keuangan, manajemen dapat mengukur kinerja perusahaan dari para investor. Investor dapat mengevaluasi potensi investasi. Laporan keuangan juga digunakan oleh pihak eksternal seperti pemerintah dan kreditor. Yang A, kita membahas yang A yaitu posisi keuangan atau neraca. Laporan keuangan dapat dalam posisi narasi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, narasi dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan secara lebih komprehensif daripada angka-angka semata. Yang kedua, narasi dapat mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin terlewatkan dalam laporan angka.
Lalu yang ketiga, narasi dapat menjelaskan penyebab perusahaan dalam kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, posisi narasi meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Ada sedikit tambahan yaitu dapat saya simpulkan maka laporan keuangan dalam posisi narasi adalah alat penting yang membantu mengungkapkan esensi informasi keuangan perusahaan dengan narasi yang baik. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat lebih dalam memahami dan pengambilan keputusan. Penting bagi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan transparan kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat menjadikan sumber informasi yang berharga bagi semua pihak terkait. Lalu yang B ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi, jenis laporan keuangan ini menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi dapat terlihat jumlah pendapatan, sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama satu periode tertentu. Manfaat laporan keuangan laba rugi bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu sebagai basis untuk mempertimbangkan kinerja perusahaan di masa mendatang serta menilai resiko pencapaian arus kas di masa mendatang. Yang C yaitu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada setiap saat ini. Laporan perubahan modal juga menjelaskan perubahan modal beserta sebab-sebab terjadinya. Nah, manfaat laporan perubahan modal untuk mengidentifikasi penyebab perubahan ekuitas pemilik perusahaan atau nilai aktiva yang menjadi haknya atau aktiva bersih. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas jenis ini merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan dan pinjaman dari pihak lain. Sementara arus kas keluar memiliki biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, ada transaksi perusahaan dagang. Pada tanggal 2 Oktober 2022, PT Delta menjual barang dagangan secara kredit ke PT Asia seharga 17 ribu dolar, maaf, dengan termin 2/10 atau N dan N per G 30, maaf. Tanggal 8 Oktober 2022, PT Asia mengembalikan barang dagangan seharga 3.800 dolar. Tanggal 11 Oktober, PT Asia membayar barang dagangan tersebut. Nah, jawaban nomor 4 itu kita masuk ke tanggal. Kita di sini ada tanggal 2 Oktober yaitu nama akun piutang dengan 17.000 dolar masuk ke debit. Lalu ada penjualan. Di bawahnya penjualan itu 17.000 masuk di kredit. Ada 8 Oktober itu ada rektur penjualan masuk ke kredit dengan sebesar 3.800 dolar. Lalu nama akun berikutnya ada piutang masuk ke debit sebesar 3.800 dolar. Lalu tanggal 11 Oktober ada kas yang masuk ya tadi sebesar 13.200 rupiah dolar, dolar itu masuk di debit. Lalu ada yang terakhir ada pendapatan masuk ke kredit sebesar sama dengan kas yaitu 13.200 dolar. Nah, mungkin itu saja jawaban dari nomor 4 yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke
soal nomor 5. Baik, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa sebesar 40%. Perhatikan laporan neraca saldo di bawah ini. Nah, salon cantik abadi, neraca saldonya atau trial balance, keterangan ada kas yaitu sebesar 152.700.000 di debit. Lalu ada piutang usaha sebesar 18.700.000 rupiah di debit. Lalu ada asuransi dibayar lebih murah sebesar 5.500.000 di debit. Perlengkapan sebesar 4.400.000 di debit. Kendaraan sebesar 120 juta ada di debit. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 950.000 rupiah di kredit. Lalu ada peralatan sebesar 8 juta rupiah di debit. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah di kredit. Ada hutang usaha sebesar 122 juta di kredit. Lalu ada modal sebesar 160 juta di kredit. Lalu ada Thrive sebesar 6 juta di debit. Lalu ada pendapatan jasa sebesar 47.700.000 di kredit. Lalu ada biaya sewa sebesar 2 juta rupiah di debit. Lalu ada biaya perlengkapan sebesar 1.600.000 di debit. Kita masuk lagi, ada biaya asuransi yaitu sebesar 500.000 rupiah, biaya penyusutan kendaraan sebesar 950.000 rupiah, ada biaya penyusutan peralatan sebesar 1.100.000 rupiah, ada biaya utilitas sebesar 1.500.000, lalu ada biaya bensin dan tol parkir sebesar 4 juta rupiah, lalu ada biaya gaji sebesar 4 juta rupiah juga, lalu ada biaya lain-lain sebesar 1.600.000 rupiah. Jika ditotalkan, maka biaya tersebut ada sebesar 3.320.450 rupiah. Nah, yang diminta susunlah laporan keuangan. Yang pertama adalah income statement. Yang kedua ada equity movement atau perubahan modal. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau balance sheet. Nah, kita langsung masuk ke jawaban. Oke, kita masuk ke income statement. Itu ada pendapatan jasa sebesar 47.700.000 rupiah di kredit. Ada biaya sewa sebesar 2 juta rupiah di debit. Ada biaya perlengkapan sebesar 1.600.000 di debit. Ada biaya asuransi sebesar 500.000 di debit. Ada biaya penyusutan kendaraan sebesar 950.000 rupiah di kredit. Ada biaya penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah di kredit. Lalu ada biaya utilitas sebesar 1.500.000 rupiah di debit. Lalu ada biaya bensin, tol, dan parkir sebesar 4 juta rupiah di debit. Lalu ada biaya gaji sebesar 4 juta rupiah juga di debit. Lalu ada biaya lain-lainnya juga sebesar 1.600.000 rupiah di debit. Nah, net income-nya sebesar 30.550.000 rupiah. Kita masuk ke equity movement atau perubahan modal. Nah, modal sebesar 160 juta rupiah. Lalu ada income statement-nya itu tadi adalah 30.550.000 rupiah. Totalnya adalah 190.550.000 rupiah. Thrive-nya sebesar 6 juta rupiah. Totalnya adalah 184.550 juta rupiah. Nah, kita masuk ke yang C, yaitu laporan posisi keuangan atau balance sheet.
yang dimana laporan laba rugi pendapatan sama dengan Rp47.700.000, maaf, atau Rp47.700.000, beban sebesar Rp30.550.000, maka jika dikurang menghasilkan Rp17.150.000. Lalu kita masuk ke modal awal tahun, yaitu sebesar Rp152.700.000, laba rugi sebesar Rp17.500.000, Five-nya sebesar Rp6.000.000. Maka jika dikurang menghasilkan angka rupiah sebesar Rp11.150.000. Kita masuk ke laporan laba rugi arus kas. Nah, arus kas sebesar Rp17.150.000, bersih operasi sebesar Rp5.500.000, investasi sebesar Rp122.800.000, pendanaan sebesar Rp152.700.000, kas sebesar Rp152.700.000, saldo awal sebesar Rp47.700.000, saldo akhir sebesar Rp332.450.000. Kita masuk ke neraca. Kasnya sebesar Rp152.700.000 atau Rp150.700.000. Aktiva lancarnya adalah Rp1.600.000. Maka di total aktifannya adalah Rp151.100.000. Nah, kewajibannya ada Rp4.000.000, ada Rp2.000.000, ada Rp950.000, Rp950.000, ada Rp1.000.000 lagi, ada Rp160.000.000. Itu adalah ekuitas. Maka total kewajibannya adalah Rp151.100.000. Baik, itu mungkin adalah jawaban nomor 5 yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.